Sebelum dimulai, ikhwan agak merapat supaya lebih baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita untuk diberi hidayah Islam dan juga hidayah sunnah. Dua nikmat yang hanya Allah berikan kepada manusia-manusia pilihannya saja. Dua nikmat yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan abadi, yaitu kebahagiaan berupa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tetap memilih kita untuk berada di atas hidayah ini atau nikmat ini sampai Allah wafatkan kita. Baik, para jamaah sekalian, kemudian kita juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang dengan nikmatnya pula, taufiknya pula kita bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tujuan niat kehadiran kita di tempat ini untuk beribadah kepadanya, menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala usaha untuk bisa sampai di tempat ini Allah jadikan sebab atau wasilah dimudahkannya buat kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad ya. Hari Ahad ini cocoknya ngapain? Libur. Ya, liburan. Tapi kita bisa hadir di tempat ini alhamdulillah. Ya.
Antum yang hari Senin sampai hari Sabtu kerja, hari Ahadnya libur, harusnya mungkin ada anak istri antum yang nuntut ngajak jalan-jalan. Tapi antum semua bisa hadir di sini, Masya Allah ya. Ini semua adalah taufik dari Allah. Tanggal berapa sekarang? Ada yang tahu tanggal berapa? Sya'bannya. Sya'bannya tanggal berapa? Tanggal Sya'bannya tanggal berapa? 10. Bener 10. Bener, lihat kalender nggak bakal salah. Tanggal 10 Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Berarti kalau dihitung lebih kurang 20 hari atau 19 hari lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita akan perang dengan siapa? Dengan nafsu kita sendiri. Kira-kira sudah punya senjata untuk perang? Perang dengan nafsu, sudah punya senjatanya? Belum punya. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kita sama-sama tahu ya keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lain. Karena apa yang ada di dalamnya. Makanya disebutkan bulan Ramadan itu Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Tapi sayang, kebanyakan kaum muslimin memaknakan makna berkah pada bulan Ramadan itu hanya berkisar pada makna dunia. Antum tahu banyak orang jualan nanti di bulan Ramadan, ya kan? Yang gak biasa jualan. Nanti makanya ada penjual dadakan, jualan cendol, gorengan, segala macam. Mereka akan berdalil apa? Berkahnya Ramadan, ya kan begitu? Iya enggak? Masya Allah, bulan Ramadan 1 bulan penuh, bukan sibuk ibadah tapi sibuk jualan. Padahal bulan lain enggak pernah jualan. Ketika dapat untung banyak, dia akan katakan apa? Berkahnya Ramadan. Iya enggak? Pernah dengar yang seperti itu? Atau jangan-jangan kita begitu? Nah ini hadirin, kebanyakan orang memaknakan berkah bulan Ramadan dengan makna duniawi. Ya, dengan makna duniawi. Bisnis ya itu mendadak apa? Mendadak lancar. Ya, apalagi yang namanya jualan makanan. Karena konsumsi kita pada bulan Ramadan itu nanti lebih banyak daripada bulan biasa. Menu sahur aja enggak kolu kalau cek orang Sunda. Kalau cuma satu menunya. Iya, sahur ada berapa menunya? Ada nasi, ada ayam, ada pepes ikan, ada rendang, segala ada. Berbuka juga begitu, waktu berbuka banyak menunya. Ya tidak, enggak kalah. Pokoknya waktu balas dendam terbaik. Semua menu ada cendol, ada dawet, ada bubur kacang hijau ya, ada kolak bodin, cek orang Sunda ya. Kemudian banyaklah pokoknya. Banyak banget konsumsinya di bulan Ramadan. Dan itu perlu beli. Makanya banyak penjual yang ngatain, yang bilang begini, alhamdulillah bulan Ramadan memang bulan penuh berkah. Berkahnya apa? Dapat banyak untung dalam bisnis. Nah yang kita tahu hadirin, hanya sebatas itu manusia hari ini ya memuji bulan Ramadan dengan kalimat berkah. Maknanya adalah ekonomi. Padahal hadirin ya, itu dunia nggak seberapa. Keberkahan bulan Ramadan itu bukan difokuskan kepada masalah dunia. Ya kalau kita mau baca hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan amat sangat banyak. Yang manusia tidak mengejar keutamaan itu, tapi yang dikejar keutamaan dalam masalah dunia.
Sekarang hadirin, kita jujur-jujuran saja. 20 hari lagi Ramadan, apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita persiapkan? Padahal untuk berperang harus punya persiapan, ya enggak? Apa yang sudah kita persiapkan coba? Ayo Ustadz, sing penting orang puasa kita ikut puasa. Kan begitu prinsip kita dalam ibadah itu, yang penting daripada enggak sama sekali, ya. Tapi kalau dalam masalah dunia, saya ingin jadi A, dari kecil sudah dipersiapkan sekolahnya, jurusannya, dipersiapkan dengan matang. Kalau untuk masalah dunia, ya. Tapi kalau untuk urusan akhirat, yang penting jalan. Pakai yang penting daripada enggak sama sekali. Baik hadirin, butuh persiapan, ya. Sebentar aja ya saya nyampaikan masalah ini sebelum menyampaikan pelajaran usulu salasah. Karena sepertinya ini waktu terakhir saya berjumpa dengan antum dalam kajian, ya. Karena setiap pekan kedua, ya, kita nggak ketemu lagi, ya. Ramadan kan libur nanti mungkin. Jadi mumpung belum Ramadan, mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Ramadan. Nah, hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Apa tujuan kita puasa? Puasa Ramadan itu apa tujuan kita? Cari apa kita dengan puasa? Ya, siapa yang bisa bilang? Jawab. Kita ini puasa Ramadan tujuannya mau ngapain? Kita ibadah puasa nih sudah berapa tahun? Setiap ketemu tahun bulan Ramadan kita puasa. Pasti punya tujuan, pasti punya target. Targetnya apa? Kira-kira apa targetnya? Hah? Bertakwa. Target kita menjadi orang bertakwa sesuai dengan ayat. Ya. Ada lagi nggak selain itu? Hah? Menggapai ridho Allah. Iya, bagus, jawab aja, salah juga nggak apa-apa, nanti diluruskan. Ya. Apalagi menggapai ridho Allah. Enggak, antum kan puasa. Coba cari apa dengan puasa itu? Cari apa? Puasa itu cari apa? Pahala. Terus sesuai dengan keutamaannya kan? Begini. Kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan puasanya dibangun di atas iman. Apa makna iman di sini? Puasa dibangun di atas iman. Apa? Ikhlas. Wahtisaban, mengharapkan perhitungan dari Allah. Apa maksudnya? Nyari pahala dari Allah. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Nah, kita puasa tujuannya ini bukan? Dapat nyari ampunan Allah. Iya tidak hadirin? Iya kan? Itu salah satu tujuan kita puasa, supaya dosa-dosa kita diampuni. Kenapa? Kenapa kita sangat berhasrat sekali agar Allah mengampuni dosa kita? Kenapa? Karena kita banyak dosa. Kalau orang yang nggak punya dosa, puasa males-malesan. Malah bikin dosa ya. Tapi kalau orang yang banyak dosa, tahu kalau puasa itu, sadar kalau dia itu banyak dosa, ya, tahu puasa itu bisa menghapus dosa, puasanya benar-benar. Ya tidak hadirin? Puasa yang dibangun di atas iman, ikhlas, wahtisaban, mengharapkan perhitungan pahala dari Allah. Ya kita tahu kalau ibadah nggak pakai ikhlas nggak bakal diterima. Yang kedua hadirin, di sini ada kalimat ihtisaban. Puasa dalam rangka mencari perhitungan dari Allah, artinya pahala dari Allah. Hadirin, orang kalau berpuasa tapi nggak ngarepin apa-apa dari puasanya, puasanya ya cuman ala kadarnya. Ya tidak. Berbeda dengan orang yang puasanya
ada tujuannya, pasti dia akan sungguh-sungguh. Ihtisab itu artinya ingin dapat pahala. Puasa ingin dapat pahala dari Allah. Kalau dia berpikir saya puasa ingin dapat pahala, ibarat saya kerja ingin digaji kalau masalah dunia. Antum kerja pada seseorang, tujuannya supaya dapat gaji yang sesuai. Kerjanya gimana? Kerjanya gimana? Amanah kan? Pelanggaran-pelanggaran gak bakal dilakukan kan begitu. Tapi kalau kerjanya cuman bantu kakak, cuman dikasih makan doang ala kadarnya, gimana kerjanya? Ya seadanya. Tapi kalau kerja kita niatnya supaya dapat gaji, gajinya gak dipotong. Gajinya misalnya 100 juta, kalau lalai sekali saja dipotong 99 juta, jadi 1 juta saja gajinya. Gimana kerja kita? Akan bagus kan? Begitu juga hadirin puasa. Orang yang berpuasa, tujuan puasanya ingin ihtisab. Ya puasanya dibangun di atas ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Ya pasti puasanya akan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini artinya dia memperhatikan hal-hal yang dapat merusak puasa. Ya, nah di sini kita harus paham apa saja yang bisa merusak puasa, dan semua hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa, dia akan betul-betul memperhatikan untuk tidak melakukannya. Karena bahaya kalau saja dilakukan, nggak bakal dapat pahala, apalagi diampuni dosa. Dia diri ini satu hadis, ini motivasi buat kita. Barang siapa yang berpuasa dibangun di atas iman wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Satu hadis ini cukup nggak hadirin untuk memotivasi kita berpuasa dengan baik? Cukup nggak? Cukup, sudah cukup. Kalau saja keutamaan puasa itu diampuni dosanya, itu sudah cukup. Tapi masih banyak lagi dalil yang menunjukkan keutamaan-keutamaan lain. Orang yang berpuasa itu di keutamaan bulan Ramadan, Nabi sebutkan pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat atau mencabut, menghapus nama-nama yang tadinya calon penghuni neraka, diangkat jadi penghuni surga. Itu setiap malam terjadi. Di malam pertama demikian, ada nama-nama yang Allah angkat terbebas dari neraka. Setiap malam berlaku sampai Ramadan habis. Ya minimalnya hadirin, kita kalau nggak dihapuskan, kalau kita tidak dibebaskan dari neraka di malam pertama, kita dibebaskan di malam kedua, kan begitu. Kalau nggak dibebaskan di malam kedua, di malam ketiga, keempat, kelima nggak dibebaskan, kan minimalnya di malam ke-29 dibebaskan. Nah kita harus paham apa yang harus kita lakukan kalau ingin dibebaskan. Jadi betul hadirin ya, puasa itu kalau dibangun di atas ilmu, insya Allah puasanya bagus. Bagus, nggak asal-asalan puasa. Ya ini dua keutamaan. Banyak sebenarnya, saya sampaikan dua karena ini kilasan saja. Ini yang pertama hadirin. Yang kedua, ada hadis-hadis yang harus dan patut kita renungkan. Patut kita renungkan. Jadi bahan renungan buat kita. Yang tadi motivasi agar kita semangat berpuasa dengan baik. Hadis yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah hadis renungan buat kita. Pertama, kata Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang puasa, ya. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Ini renungan buat kita hadirin. Kita boleh tanyalah sama diri kita, kira-kira puasa kita yang dulu sampai yang terakhir kemarin, kira-kira puasanya dapat pahala, bebas dari neraka, diampuni dosa, apa cuman dapat haus dan lapar saja?
Nah, ini kita bisa ngoreksinya. Bagaimana puasa kita, ya, kualitas puasa kita. Nabi SAW menyebutkannya dengan kalimat rubba atau kamin. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita tuh betapa banyak. Bukan banyak, tapi betapa banyak. Kalau dalam bahasa Jawa, wakeh. Yang tahu bahasa Jawa, ya. Kalau orang Indonesia bilang banyak, bukan banyak, tapi banyak. Pakai kalimat apa tuh? Kalimat seperti itu menunjukkan banyak sekali. Betapa banyak orang puasa, tapi nggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Ini renungan buat kita hadirin. Ya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang puasanya nggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Bayangkan dia berpuasa seperti orang lain berpuasa. Waktu sahur dia sahur, waktu buka dia buka, waktu apa saja dia ikuti. Sampai dia lihat air dia tahan, ya. Lihat makanan enak dia tahan, puasa tapi nggak dapat apa-apa. Rugi tidak hadirin? Rugi kan? Nah, kira-kira kita mau nggak puasa kita seperti itu? Nah, di sini hadirin kita butuh kesungguhan di dalam beribadah di bulan Ramadan nanti agar puasa kita itu apa? Mendapatkan tujuan dari kita puasa, yaitu diampuni dosa, dibebaskan dari neraka, ya, kemudian masuk surga. Oleh sebab itu, hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, untuk bisa sampai pada puasa yang sesuai dengan tujuan tadi, kita harus persiapan. Harus punya persiapannya. Nah, sekarang sudah persiapan apa yang sudah kita lakukan? Hadirin, ini amalan-amalan yang harus kita kerjakan dan amalan-amalan yang harus kita tinggalkan di bulan Ramadan itu harus sudah ada pada planning kita. Itu persiapan. Coba, yang pertama, amalan-amalan yang harus kita tinggalkan di bulan Ramadan. Apa? Apa kira-kira yang harus kita tinggalkan? Ya sebenarnya ditinggalkan bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain harus ditinggalkan. Tapi di bulan Ramadan kalau amalan ini tetap dilakukan, hilang puasa hilang pahala Ramadannya. Apa amalan apa? Iya, kalau disebutkan global maksiat. Kalau dirinci satu-satu apa? Pertama ghibah. Ini ghibah itu hadirin ya, itu mudah ya, kalau sudah kumpul pasti ghibah. Asalnya bertanya kemana si fulan? Oh si fulan sekarang begini, ujungnya ghibah. Itu harus ditinggal bulan Ramadan. Kalau puasa masih hobi ghibah, puasanya ada tapi pahalanya hilang. Ini amalan target yang harus ditinggalkan. Nah, butuh latihan untuk ninggalin ghibah. Iya nggak hadirin? Butuh latihan nggak ninggalin ghibah? Ibu-ibu butuh latihan nggak ninggalin ghibah? Butuh latihan. Orang ghibah itu refleks, ya. Butuh latihan. Ini perhatikan hadirin, ini merusak puasa ghibah itu, ya. Kemudian yang lainnya mata dijaga, hati-hati, ya. HP, televisi, ya. Tempatnya ya di sana ada baik ada buruknya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita nanti pakai HP yang ditonton malah yang haram. Merusak pahala puasa, bisa hilang pahala puasa. Telinganya segala macam itu yang bisa merusak pahala puasa harus ditinggalkan. Itu target amalan yang harus kita tinggalkan. Ada target amalan yang harus kita kerjakan. Apa saja targetnya? Antum sudah punya target belum? Bulan Ramadan nanti target amalan yang saya mau lakukan bla 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 bla. Sudah ada target belum? Harus ada target hadirin. Apa saja targetnya? Memperbanyak, pertama ya sholat sunnah. Sholat dalam hal sholat taraweh.
Pernah nggak ditargetkan, ya Allah nanti bulan Ramadan saya tarawih mau full berjamaah bersama imam? Kenapa? Karena pahalanya orang yang sholat malam tarawih bersama imam akan ditulis pahalanya seperti sholat semalam suntuk, ya kan? Jadi target sholat tarawih. Kemudian apa lagi? Baca Quran, harus target. Bulan biasa bukan bulan Ramadan, ada yang khatam gak Al-Quran? Baca. Antum khatam gak baca Quran selain bulan Ramadan? Enggak kan? Bulan Ramadan mau punya target khatam 10 kali atau 3 kali, minimal sekali. Ya, itu harus ada targetnya. Antum mau khatam berapa kali Ramadan? Target akhi, ikhwan, ditarget dari sekarang. Diazamkan, nanti kita bahas ya. Targetnya berapa? Mau sekali kah? Mau 2 kali kah? Mau 3 kali kah? Harus ada targetnya. Jangan kumaha cek engke gimana nanti lah. Gimana nanti? Nggak bakal jadi hadirin. Apa itu tadi? Baca Quran. Apa lagi? Sholat taraweh, sholat sunnah, baca Quran, terus perbanyak zikir, perbanyak sodako. Ini hadirin bulan Ramadan, perbanyak sodako. Target Ramadan nanti, ya Allah saya mau banyak sodako, minimalnya ngasih makan untuk berbuka. Apa pahalanya? Mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. 10 orang yang kita sodakohi untuk berbuka, berapa pahalanya? 10 dari orang yang berpuasa tadi. Luar biasa banyak. Target, harus ada target hadirin Ramadan itu. Apalagi selain sodakoh? Sholat jamaah jangan tinggal, harus target. Nah hadirin, itu target-target ibadah, dan banyak lagi lah target ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, kalau mau kita hitung minimalnya ya sodakoh, baca Quran, sholat tarawih, sholat jamaah jangan tinggal ya. Kemudian zikir ya, segala macam. Itu target-target yang harus kita usahakan dilakukan. Nah hadirin, target-target tadi yang akan kita lakukan di bulan Ramadan untuk bisa dilakukan dengan baik pada bulan Ramadan itu butuh kebiasaan. Iya enggak? Ada yang punya target Ramadan nanti saya ingin khatam Quran 3 kali. Ada enggak target begitu? Ya Allah, harus ada ya. Target minimalnya sekali kita, ya Allah. Hadirin, Ramadan itu enggak mungkin belum tentu kita bisa bertemu lagi. Ana ingin cerita sebuah hadis yang ini mudah-mudahan memotivasi. 20 hari lagi dihadirin. Zaman dulu, di zaman Nabi SAW, ada 2 orang tokoh kepala suku yang masuk Islam bersamaan. Masuk Islam bersama, bebarengan masuk Islam. Kedua-duanya ini orang ya, Masya Allah Islamnya bagus. Paham ya Islamnya bagus ya? Islamnya bagus teh bukan Islam cuman KTP doang, Islamnya bagus gitu. Dia ngamalkan hukum-hukum Allah. Kemudian ya sampai dalam sebuah hadis itu disebutkan yang namanya sodakoh, mereka 2 orang ini berlomba. Nah, suatu ketika datang panggilan jihad. Ya di zaman Nabi, jihad bersama Nabi SAW. Ternyata 2 orang ini, yang satu meninggal di medan jihad. Berarti kalau meninggal di medan jihad apa namanya? Syahid. Ini sahabat syahid. Nah, yang satu lagi masih diberi umur oleh Allah setahun kemudian. Dan meninggal setahun kemudian, meninggalnya karena sakit. Sakit berarti di atas kasur. Ya. Hadirin, ini kisah. Nah, sahabat Abu Tolhah ya.
itu bermimpi. Suatu malam dia bermimpi ketika tidur. Dia bermimpi berdiri di depan pintu surga bersama dua orang tadi. Berdiri di depan pintu surga bersama dua orang tadi. Dalam mimpinya yang terjadi menurut dia aneh. Ini tiga orang ya, Tolha, Abu Tolha dan dua orang tadi. Berdiri di depan surga, pintu surga. Ketika sedang berdiri di depan pintu surga, tiba-tiba ada yang memanggil dari dalam surga. Yang sangat mengherankan, yang dipanggil duluan ternyata orang yang mati di atas kasur, yang dikasih umur setahun kemudian. Ya. Kemudian baru beberapa saat dipanggil yang kedua, orang yang meninggal di medan jihad. Nah, Abu Tolha, ya kemudian Abu Tolha nggak dipanggil-panggil, disuruh pulang, belum waktunya, belum mati, belum meninggal. Maka Abu Tolha pagi harinya bercerita mimpinya ini kepada sahabat-sahabatnya. Para sahabatnya merasa heran. Kenapa? Orang yang meninggal di atas kasur lebih dulu masuk surga daripada orang yang meninggal di medan. Menurut yang masuk surga duluan orang yang meninggal di atas kasur, maka kisah mimpinya Abu Tolha ini pun sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat keheranan dengan mimpinya ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya keheranan para sahabat dengan mengatakan, ya singkat ceritanya ya, singkat hadisnya itu, bukankah orang yang masuk surga duluan tadi diberi umur setahun kemudian? Jawab sahabat, ya. Bukankah dalam tempo setahun itu orang itu bertemu Ramadan, fasoma, kemudian dia berpuasa? Dijawab, ya. Ya kan? Bukankah dikasih umur setahun kemudian dia banyak melakukan sujud, salat, sujud? Iya, ya kan? Begitu kan? Kalau begitu apa yang membuat kalian heran orang tadi masuk surga duluan? Bahkan ya perbandingannya sangat jauh. Ya, apa ini hikmah dari hadis ini? Hikmah hadis ini apa? Jangan sepelekan ibadah puasa. Jangan sepelekan umur setahun yang Allah berikan kepada kita. Lihat, orang yang mati syahid itu kalah. Masuk surganya duluan orang yang mati di atas kasur, hanya saja diberi umur setahun, tapi dia bisa puasa Ramadan. Puasa Ramadan, hadirin, keutamaannya, ingat ya. Maka manfaatkan bulan Ramadan nanti, hadirin, ya, dengan baik. Kita bersama-sama berusaha. Lihat, orang yang mati syahid aja kalah sama orang yang dikasih umur setahun dia bisa puasa Ramadan. Kerjakan atau berusaha sebaik mungkin agar Ramadan kita nanti kita lakukan ibadah yang terbaik kepada Allah. Karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Belum tentu Allah memberikan umur lagi kepada kita. Karena banyak, hadirin, tinggal 10-20 hari lagi iklan pengumuman innalillahi dari masjid meninggal, enggak ketemu lagi Ramadan. Kalau mau disimpulkan adalah niat yang kuat, ya, cita-cita yang bagus untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Harus ada dari sekarang, persiapkan dari sekarang, kuatkan mental. Ya Allah, pokoknya Ramadan nanti ya Allah bimbing saya ya Allah. Berikan taufik kepada saya ya Allah agar saya bisa beribadah dengan ibadah terbaik kepadamu di bulan Ramadan. Dari sekarang pasang itu azam niat, minta pertolongan kepada Allah. Jangan main-main. Jangan main-main, hadirin. Jangan ala Ustadz kebanyakan ngomong, yang penting puasa kan sudah. Enggak, hadirin, kita nggak mau seperti itu. Karena apa? Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi persiapkan dari sekarang. Yang pertama adalah mental, niat yang kuat, azam yang kuat untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan yang terbaik. Ya. Nah, kemudian hadirin, ya, yang kedua itu
persiapannya latihan dari sekarang. Iya, 20 hari lagi latihan lah. Apa tadi yang menjadi targetnya? Baca Quran kan? Contoh, target baca Quran 3 juz 30 hari. Berarti kalau dihitung-hitung, kalau 3 kali hatam, berarti 10 hari 30 juz. Ya, 1 juznya berapa? 10 lembar. Kalau 10 hari itu mau hatam 30 juz, berarti 1 hari harus berapa? 3 juz kan begitu. Kalau 3 juz berarti berapa lembar? 1 juznya 10, berarti 3 juz 30 lembar. 30 lembar itu kalau dibagi 10, ketemunya 1 hari berapa? Berapa hadirin? 30 lembar dibagi 10, katimu nasapoe seberapa kali? Seberapa lembar? 3 lembar. Murah ya? Murah enggak? Antum kalau sekarang bilang murah, nanti kalau pas lagi hadapannya, aduh Ustaz suaranya habis nih, gimana? Iya benar, 3 lembar, 30 lembar dibagi 10, 3 lembar. Berarti kalau 3 lembar, ya enak baginya kan? 1 hari 1 malam, 3 lembar hadirin. Ya enggak? Bisa 3 kali hatam 1 Ramadan? Insya Allah kita buktikan nanti. Nah hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ini semua butuh kepada latihan. Nah mulai sekarang, ya 20 hari lagi sebelum Ramadan, mulai ditambah durasi baca Qurannya. Kalau biasanya baca Quran cuman setengah jam, ditambah lagi durasinya. Karena kalau nggak pakai latihan nggak bakal bisa. Ya, nggak pakai latihan nggak bakal bisa. Percaya nggak hadirin? Nggak latihan nggak bakal bisa. Nggak maksakan dari sekarang tuh nggak bakal bisa. Makanya para ulama itu sampai membuat sebuah ibarat. Kata mereka, syahrul Rajab, bulan Rajab, syahru zar'i, bulan untuk menanam. Ya, kemudian syahru Sya'ban, syahru syaqiya zar'i, bulan untuk menyiram. Kemudian syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan hasadi jar'i, ya, bulan untuk memanen. Jadi Rajab itu baru menanam, Sya'ban itu menyiram, Ramadan itu manen. Ini hanya analogi atau kias. Para salaf kita itu dari bulan Rajab sudah melatih diri dengan amalan-amalan yang akan dilakukan jadi target di bulan Ramadan. Dari mulai Rajab sudah dilatih. Ya. Kemudian di bulan Sya'bannya tinggal nyiram. Bulan Ramadan ngamalkan amalan itu nggak berat, tinggal jalan. Iya nggak hadirin? Tapi beda kalau orang dadakan. Besok Ramadan malam pertama, hari pertama, langsung dadakan semua target didadak hari itu. Kira-kira blenger nggak? Blenger hadirin. Nggak pakai latihan nggak bakal bisa. Makanya banyak orang yang semangat di depan, di belakangnya melempem. Kenapa? Karena nggak latihan sebelumnya. Ya. Makanya Masya Allah hadirin, di malam pertama taraweh kan penuh sampai bikin tarub ke belakang. Iya enggak? Coba di malam yang kelima saja. Karena enggak pakai latihan, banyak yang nyerah. Apalagi kalau imamnya panjang bacaannya. Baca Quran saja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, alhamdulillah. Hari pertama sukses, saya bisa 3 lembar. Hari kedua sukses 3 lembar. Hari besoknya pas lagi baca Quran, HP bunyi. Ya kan? Oh ditunda, nanti ajalah habis maghrib. Habis maghrib bukanya keenakan, nanti aja ditunda habis Isya. Habis Isya ada yang ngajak ngobrol, ditunda saja. Jadi yang 3 lembar hari ini ditunda dibaca hari besok. Jadi 6 lembar besok. Hari besoknya ternyata cuman bisa baca
selembar. Akhirnya sudahlah, nggak kekejar target. Akhirnya baca sedapatnya. Kenapa? Karena nggak pakai latihan. Nggak pakai latihan menahan nafsu. Karena hadirin, nanti bulan Ramadan itu jangan dikira nafsu kita mati gitu. Nafsu kita bulan Ramadan semakin besar. Bagaimana? Siang hari kita banyak tidur, malam hari suruh ibadah. Ya, iya nggak? Kalau Ramadan kita kalau siang hari kan banyak tidur, malamnya suruh banyak ibadah, ya capek. Nggak ada refreshingnya. Akhirnya pikiran kita bisikin ke hati kita, refreshing aja kalau malam. Akhirnya taraweh nggak lagi mau di tempat yang nikmat, maunya di tempat yang cepat. Habis taraweh nyari tempat makan enak, akhirnya ibadah tinggal. Nah itu semua nafsu-nafsu itu harus dilatih dari sekarang, mengalahkan nafsu itu. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Hadirin, ada yang suka main bola di sini? Main bola? Ada yang suka main bola? Ada ya. Antum tahu pertandingan sepak bola kelas dunia apa namanya? Pertandingan kelas sepak bola Piala Dunia. Piala Dunia itu Indonesia ikut nggak? Nggak ikut. Belum ikut. Padahal semangat orangnya. Kalau lagi nonton bola paling pintar ngeritik lagi. Jadi belum ikut ya. Masya Allah. Nah, kita ambil contoh lah negara-negara yang ikut Piala Dunia, hadirin. Piala Dunia itu berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali Piala Dunia. Ini contoh masalah dunia. Ana tanya sama antum yang paham masalah sepak bola ya. Ana nggak paham. Itu kalau mau Piala Dunia, negara-negara itu pakai latihan nggak? Pakai latihan. Tujuan mereka ngikut Piala Dunia kan ingin menang, ya kan? Pakai latihan nggak? Pakai. Latihannya berapa tahun sebelum main bola? 4 tahun sebelum main bola ya, udah latihan. Masya Allah. Supaya dapat juara satu. Nah kita ingin menang bulan Ramadan nggak pakai latihan. Bisa nggak kira-kira? Perkara dunia saja kalau pengen menang pakai latihan. Kira-kira hadirin, kalau seumpama ada negara ikut Piala Dunia nggak pakai latihan, tiba-tiba 2 hari sebelum main baru seleksi pemain. Ketika main kira-kira antum bisa bayangin kayak apa permainannya? Kayak apa kira-kira permainan orang yang 2 hari sebelum kontes baru dipilih pemainnya? 2 hari langsung dipilih, langsung diberangkatkan ke negara yang mengadakannya, langsung suruh main. Kira-kira jadi apa tuh pemain? Jadi apa hadirin? Ini dunia hadirin, dunia perkara. Nah sekarang ibadah, yang setannya, yang iblisnya, yang nafsunya itu luar biasa. Hadirin, Nabi Adam aja yang sudah di surga bisa keluar dari surga. Bujuk rayunya luar biasa. Antum jangan kira bujuk rayu iblis alah gampang kecil. Belum nafsu kita. Karena ini di dalam hati ini ada nafsu. Dan nafsu itulah ammaratum bisu, selalu ngajak kepada yang buruk-buruk. Ramadan pengen berhasil masuk surga, diampuni dosa ya, dapat pahala banyak, nggak pakai persiapan. 20 hari lagi sebelum masuk Ramadan, mari kita berbenah, bersih, siap. Minimalnya target-target kita sudah kita latih dari sekarang. Harus sudah ada targetnya. Iya. Ingin dapat surga kan dengan puasa? Ingin diampuni dosanya dengan puasa? Ingin, kita semua ingin. Maka persiapkan ya, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk ini ya. Bukan berarti saya yang berbicara ini sudah mempersiapkannya dengan baik, belum. Kita sama mempersiapkannya ya. Jadi sekarang hadirin kalau ba'da subuh ya sudah dibiasakan baca Quran, latih untuk mengekang nafsunya. Biasanya habis subuh nafsunya inginnya megang HP, megang FB, megang WA. Ada pesan nggak ada pesan, megang HP buka WA, padahal nggak ada pesan, ya kan? Ya orang sok sibuk gitu kan, FB dibuka habis subuh. Nah sekarang dikekang itu nafsunya. Apa yang dipegang? Quran, dilatih. Kalau nggak dilatih, Ramadan mau jadi celing gitu,
ibaratnya kilat langsung berubah, nggak mungkin bisa. Ya, jadi latih dari sekarang. Habis subuh dilatih, ya, duduk di masjid. Kalau yang memang nggak ada kegiatan, ya kalau cari nafkah itu beda, ya nafkah mah nggak bisa di ini kan. Jadi ya walaupun masuk kerja misalnya jam tengah 8, sekarang ada target gitu kan. Duduk di masjid habis subuh baca Quran sampai jam kira-kira berapa antum kerja nggak ketinggalan, harus sudah dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kita sama-sama ingin puasa kita baik, diampuni Allah, ya, mendapatkan surga, ya, mendapatkan keutamaannya. Nah ini hadirin ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya, mengingatkan kita, sama-sama mengingatkan apa yang akan kita hadapi bersama nanti, yaitu bulan Ramadan. Ya, maaf kalau terlalu lama, ya. Baik, kita kembali kepada inti pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Usulu Thalathah, 3 landasan pokok, ya, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam. Dan hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, saya sering ingatkan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah di alam barzah, pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir itu ada berapa? Ada berapa? Ada dalam sebuah riwayat 3, ada dalam sebuah riwayat 4. Ya. Yang 3 kita sama-sama tahu, yang 4 apa tambahannya? Yang 4 apa tambahannya? Kalau yang 3 kan kita sama-sama tahu, ya. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, kan begitu. Ini ada tambahannya yang 4. Apa? Wa ma ilmuka, apa ilmumu, ya. Nanti lihat di hadis, ya. Wa ma ilmuka, apa ilmumu? Nanti dijawab ilmuku adalah Al-Quran. Jadi ilmu itu hadirin di alam barzah ditanya kita tentang ilmu. Apa ilmumu? Apa ilmumu? Punya ilmu nggak kita nih? Apa ilmumu? Ya, hadirin ya. Hari ini Masya Allah banyak orang yang sudah mengaku hijrah. Mengaku hijrah. Baik dia wanita, baik dia laki-laki. Ya, kabar baik, banyak orang hijrah. Alhamdulillah saya baru hijrah. Alhamdulillah saya baru hijrah. Ini kan kabar baik. Tapi buruknya apa dari kabar baik itu? Buruknya apa? Orang sekarang memaknakan hijrah itu seolah-olah kalau sudah nggak riba, kalau wanita sudah pakai cadar, laki-laki sudah cingkrang, sudah jenggotan, nggak ikut yasinan, nggak ikut tahlilan, wah ngaku dia saya sudah hijrah, tapi ngaji nggak pernah mau. Belajar ilmu agama nggak pernah ada. Ngaku hijrah itu belajar. Hadirin, agama Allah ini banyak dan luas. Ya, umur kita kalau untuk belajar aja nggak bakal kesampaian. Di dalam masalah akidah kita Islam itu banyak penyimpangan. Berbicara masalah iman kita akan berbicara kalau kita berbicara iman, hadirin, hati-hati. Karena ketika kita berbicara iman, di sana ada 2 kelompok sesat. Kelompok sesatnya yang satu Murji'ah, yang satu Khawarij. Ahli sunnah ada di tengah, ya. Nah sekarang ilmu yang kita punya dalam masalah iman, apakah benar-benar seperti ahli sunnah, atau seperti Murji'ah, atau seperti Khawarij? Ya kan? Berarti harus belajar. Jadi nggak cukup kalau sudah hijrah itu hanya nggak ribaan. Tahu riba, ya? Nggak ribaan, nggak yasin, nggak tahlil, udah merasa hijrah, tapi nggak mau ngaji. Jadi ini penting. Kemudian ketika kita berbicara masalah takdir hadirin, iman kepada Allah, rukun iman kepada Allah, yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dalam kita berbicara masalah takdir itu apa? Ada 2 kelompok besar yang keliru dalam masalah ini. Yang satu namanya Qadariyah, yang satu namanya Jabariyah.
Ahli sunnah di tengah. Nah, yang benar masalah takdir ini seperti apa? Kita harus paham. Wa ma ilmuka, apa ilmumu akan ditanya di alam kubur. Ini semua hadirin banyak masalah ini. Dan kita mudah-mudahan senantiasa diberi semangat, diberi taufik oleh Allah untuk bisa belajar agama. Al-aslu tsani, usul yang kedua yang sedang kita bahas, ya, yaitu ma'rifatud dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ya. Dan kita sudah membahas bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tidak semua orang yang Islam itu iman, ya. Orang sudah Islam nggak mesti iman. Ini sudah dibahas hadirin, ya. Dalilnya apa kalau orang Islam nggak mesti iman? Al-Hujurat ayat 14. Ketika datang kepada Nabi orang-orang Arab Baduy kemudian mengatakan kami telah beriman, maka dibantah oleh Allah apa? Qul lam tu'minu, katakan kepada mereka kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan kalau kalian itu baru Islam. Jadi Islam iman ini beda. Pertanyaannya kita ini sudah pada posisi iman atau masih Islam? Pede sekali Pak bilang Islam, bilang iman gitu Pak. Ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita iman ya. Islam itu zahir, iman itu batin. Islam itu amalan zahir. Kalau dia syahadat, kalau dia sholat, hukumi dia Islam. Tapi kalau untuk menghukumi apakah orang yang sholat tiap hari ke masjid itu sudah sampai pada derajat iman, kita nggak bisa ngukumi. Yang ngukumi itu siapa? Allah. Itu masalahnya masalah hati. Karena orang munafik saja di zaman Nabi banyak. Yang pulang ketika perang Uhud saja ada berapa? Berapa pasukan yang perang ketika perang Uhud, pulang ketika perang Uhud belum dimulai? 300 pasukan. Ya, 300 pasukan yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik. Jadi kalau masalah iman atau tidak, wallahu alam kita nggak tahu. Sekali Umar bin Khattab aja dia masih bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah termasuk nama-nama munafik? Sekali Umar. Ya. Baik, kita sedang membahas iman. Ya, rukun Islam sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hafidh ya. Iman, ya rukun iman ya sudah disampaikan. Saya melanjutkan rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ketika kita berbicara masalah iman kepada hari kiamat, itu kita akan berbicara 3 poin. Ya, akan berbicara 3 poin. Yang pertama, poin pertama kita akan berbicara atau ya beriman kepada hari kiamat itu nggak akan lepas dari 3 poin. Pertama poin kita akan berbicara atau kita beriman kepada kejadian atau kepada sebuah alam namanya alam barzah. Ini pertama. Jadi berbicara tentang hari akhir atau hari kiamat itu diawali dengan berbicara alam barzah. Ya, alam barzah. Yang kedua, kalau kita berbicara hari akhir, maka kita akan berbicara tentang kejadian-kejadian yang ada di padang mahsyar. Ya. Yang ketiga, berbicara masalah surga dan neraka. Jadi hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ini poin-poin atau 3 poin ketika kita berbicara masalah iman kepada hari akhir. Poin pertama adalah alam barzah yang diawali dengan kematian. Poin kedua adalah apa?
kejadian-kejadian yang ada terjadi di padang mahsyar, ada mizan, ada hisab yang diawali dengan tiupan kebangkitan, ya. Yang ketiga apa? Kita akan berbicara masalah surga dan neraka. Ini 3 poin pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Maka kita bahas secara poin per poin biar mudah dimengerti. Baik, poin yang pertama yaitu kita akan berbicara masalah alam barzah. Ini rentetan pertama dari alam atau hari akhir. Alam barzah. Seseorang itu masuk kepada alam barzah itu ditandai dengan kematian. Ya. Siapapun orangnya kalau belum mati nggak akan masuk kepada alam barzah. Jadi syarat untuk masuk kepada alam barzah maka dia harus mati dulu. Mati dulu, ya, harus mati. Baru dia masuk kepada alam barzah. Dan kematian ini hadirin ya suatu yang pasti, ya, pasti. Kita semua pasti akan mati. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat apa? Al-Jumu'ah, ya. Allah berfirman, hafal dalilnya kan? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirru, yang kematian kalian lari darinya. Orang-orang manusia itu lari dari kematian. Ini sudah fitrah manusia, takut mati. Ya, takut mati. Kita semua lari dari kematian. Bahkan orang yang sudah tua, sudah divonis mati aja masih nggak mau mati. Takut dengan kematian, lari dari kematian. Tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum, tetap saja kematian itu akan datang kepada kalian. Di mana saja kita bersembunyi pasti akan datang kematian itu, ya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui, yang gaib dan mengetahui yang nampak. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian nanti Allah, kami, kata Allah, yang akan membeberkan apa saja yang sudah kalian lakukan. Jadi kematian ini pasti hadirin, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, artinya semua kita itu pasti akan sampai kepada alam barzah. Ya. Kita semua pasti akan sampai kepada alam barzah, tapi bedanya waktunya tidak bersamaan, ya. Bisa antum duluan, bisa ana duluan. Ya, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita akan sampai pada sebuah alam namanya alam barzah. Alam barzah adalah alam akhir. Ya, alam akhir itu alam pertama, alam akhirat, yaitu alam barzah. Dan hadirin, Nabi SAW mengingatkan, ya, sampai kepada alam barzah itu berarti kan sebelum masuk alam barzah di dunia, ya. Di dunia dulu kita. Di dunia itu hadirin kita paling lama-lamanya dikasih umur 60 sampai 70. Sedikit yang diberi umur lebih, ya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Ya, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang diberi lebih dari umur itu. Ana mau tanya jujur, ada di antara antum yang berdoa kepada Allah supaya dikasih umur lebih dari 70? Ada. Ya Allah, berikan kepada saya umur panjang, ya. Lebih dari 70 ya Allah kalau bisa. Ada yang berdoa seperti itu? Enggak ada. Doanya apa kalau masalah umur? Ya Allah, matikan kapan saja saya siap, gitu. Apa yang didoakan kepada Allah kalau masalah umur? Berkah. Ya Allah, berikan kepada saya umur yang berkah. Enggak minta panjang umur. Yakin? Benar? Minta panjang umur. Hadirin, ya, kalau kita lihat orang yang dikasih panjang umurnya sampai di atas rata-rata umur manusia itu kasihan, sedih, ya.
Orang yang dikasih umur sampai 120 kan sedih lihatnya. Ya. Kalau kita nggak punya anak soleh, Masya Allah, umur segitu itu kita disia-siakan. Ya nggak akan nikmat, nggak ada kebahagiaannya. Kita dikasih umur panjang saja, hadirin, makan daging sudah nggak bisa, ya kan? Padahal makanan paling enak itu apa? Daging kan? Nggak bisa makan daging. Bisanya cuman makan yang empuk-empuk, ya, empuk-empuk bubur, udah nggak enak. Jadi kalau doa itu, ya jangan minta umur panjang, tapi kalau doa mintanya apa? Diberkahi, ya Allah, umurnya diberkahi, ya Allah. Berikan kepada saya umur yang diberkahi. Mau berapapun umurnya, kalau diberkahi itu, ya Masya Allah ya. Baik ya, pertama alam barzah itu diawali dengan ya apa? Kematian ya. Kemudian hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kita berbicara alam barzah ya. Langsung saja ya, karena panjang sekali ya, kalau mau berbicara kematian itu prosesnya juga lama ya. Di dalam alam barzah itu ada 4 keadaan. Ada 4 perkara yang akan terjadi ketika manusia berada di alam barzah. Yang pertama adalah kegelapan kubur. Kegelapan kubur. Yang kedua adalah himpitan kubur. Yang ketiga adalah fitnah kubur. Yang keempat adalah azab kubur dan nikmat kubur. Ini yang akan terjadi pada alam barzah. Pertama apa tadi hadirin? Kegelapan kubur. Yang kedua himpitan kubur. Yang ketiga fitnah kubur. Yang keempat nikmat kubur dan siksa kubur. Ini yang akan terjadi di alam barzah. Ya, yang akan terjadi di alam barzah. Baik, yang pertama adalah kegelapan kubur. Kejadian yang akan terjadi adalah kegelapan kubur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, sesungguhnya ada seorang wanita berkulit hitam yang suka membersihkan masjid. Saya baca langsung terjemahannya untuk membersihkan waktu ya. Antum pernah dengar hadis ini insyaallah. Sesungguhnya ada seorang wanita berkulit hitam yang suka membersihkan masjid. Ya, suka bersih-bersih masjid. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya dan tidak menemukannya. Ya, maka Nabi bertanya tentang wanita tersebut. Wahai para sahabat, ya. Oh ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang wanita tersebut kepada para sahabat. Ya, maka para sahabat menjawab, ia telah meninggal. Oh, ya, ternyata sudah meninggal. Nabi berkata, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku kalau wanita itu sudah meninggal? Bahasa kitanya, kenapa saya nggak dikasih tahu? Gitu. Kalau wanita itu meninggal, ya. Seakan-akan mereka meremehkan perkara wanita tersebut. Ini kebiasaan kita. Kalau yang meninggal bukan orang besar, kita suka ngeremehkan. Ikhwan sekalian, pengumuman, ada yang meninggal saudara kita satu pengajian. Insyaallah istiqomah ngaji sunnah. Ayo kita bersama-sama mengurus jenazahnya. Siapa? Fulanah. Wah, orang miskin yang rumahnya di pojok itu ya. Cuek kita. Ya kan begitu. Tapi kalau yang meninggal siapa? Pak Fulan. Wah, Masya Allah, rame-rame kita datang. Ini kebiasaan kita begitu. Ini nggak bagus. Ya, ini bukan cinta kepada sesama Muslim karena Allah, tapi cintanya karena dunia. Nggak bagus yang seperti ini. Dan kita biasa seperti itu. Kalau ada orang yang sakit, yang sakitnya adalah kalangan orang-orang yang terkemuka, terkenal, ya, Masya Allah, rame kita datang berkunjung. Tapi kalau yang sakitnya bukan orang besar, dicuekin. Ini nggak bagus hadirin ya. Ya,
Tunjukkan kepadaku, maka Nabi SAW berkata, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Ya. Maka mereka pun, para sahabat menunjukkan kuburannya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW sholat jenazah kepada wanita tersebut di atas kuburnya. Ya. Kemudian beliau berkata atau bersabda, ya, sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan. Ya, sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di dalam kubur itu ada kegelapan. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Dan sesungguhnya Allah menerangi kuburan wanita tersebut dengan sholatku di atas penghuni kubur. Jadi dengan sholatnya Nabi SAW tadi di atas kubur, maka menjadi teranglah kubur wanita tadi. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya apa? Di alam kubur itu ada kegelapan. Ini juga dalil menunjukkan bahwasanya boleh sholat jenazah itu di atas kuburnya kalau kita tidak sempat ikut mensolati jenazahnya. Ya. Baik, yang kedua adalah himpitan kubur. Saat di alam barzah, seorang pada kuburnya akan merasakan himpitan kubur. Ini kita nanti hadirin begini ya. Kita nanti di alam kubur pertama dalam posisi gelap dan gelap. Ya. Kedua, kuburnya himpit. Makanya suka ada yang nyanyi pelit-pelit kuburannya sempit katanya gitu kan. Ada lagi dalil ada tokoh terkenal gitu kan. Orang yang dikubur itu akan dihimpit kuburnya. Sampai kapan? Sampai dibacakan tahlilan. Kalau udah dibacain tahlilan kuburannya dilonggarkan. Kata dia. Ya kata dia. Antum akan ketemu nanti di FB ceramahnya beredar. Ya. Jadi kuburannya akan himpit, akan sempit, akan dihimpit. Ada himpitan kubur ya. Nabi SAW bersabda, Inna lil qabri dhaghtatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'ad. Sesungguhnya pada alam kubur itu ada himpitan. Seandainya ada orang yang selamat, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'ad. Ini kata Nabi. Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat Rasulullah SAW yang soleh. Ya. Sampai-sampai ketika ia meninggal, arsy Allah bergetar. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'ad, ini sahabat Nabi, orang soleh. Ketika beliau meninggal, arsy Allah bergetar. Ya. Walaupun begitu solehnya Mu'ad, ya Sa'ad bin Mu'ad ya, radhiyallahu an, ternyata ia tidak selamat dari himpitan kubur. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, orangnya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tapi ternyata nggak ada yang selamat. Kita semua akan terkena himpitan kubur. Iya. Kemudian yang ketiga yang akan terjadi adalah fitnah kubur. Oh baik, sebelumnya ya, bagaimana sifat himpitan kubur? Ya, para ulama khilaf ya. Apakah himpitan kubur itu akan dirasakan sakitnya atau tidak? Ya, para ulama khilaf. Intinya mereka mengatakan ya, ada yang mengatakan himpitan kubur itu akan menyebabkan jasad-jasad merasa kesakitan. Ya. Akan tetapi kata para ulama itu pun sebagai penggugur dosa. Sama seperti seorang ketika merasakan sakaratul maut. Ya. Dan itu bukan azab. Antum tahu orang yang sakaratul maut? Orang yang beriman ketika sakaratul maut itu Nabi analogikan ketika nyawa dicabut itu seperti air yang dituangkan dari mulut teko. Iya tidak? Orang beriman mudah, ya kan?
Ini hadirin sekali lagi, ini perkara ghaib. Kalau orang kafir itu diibaratkan apa? Seperti benang wol yang disabetkan kepada pohon yang berduri, kemudian ditarik. Maka di duri-duri tersebut ada bekas-bekas benang wolnya, sakit kan begitu. Itu orang kafir. Nah, dalam dunia nyata ketika kita melihat orang yang dicabut nyawanya, ya, dalam dunia nyata itu kan ada orang yang soleh, yang kita tahu dia soleh, tapi kok sepertinya susah, gitu ya. Sampai ya Allah susah, tersiksa gitu. Tapi ada orang kafir yang meninggalnya sekejap, iya enggak? Iya kan? Orang kafir meninggalnya sekejap. Ini gimana nih hadis? Kata Nabi, orang mukmin itu mudah, orang kafir itu susah. Tapi ini kebalikan, ada orang kafir yang meninggalnya mudah. Nah hadirin sekali lagi, ini adalah perkara ghaib. Perkara ghaib. Gak bisa kita menilai susah dan mudah itu dari zahir mata kita. Makanya jangan nanti ketika antum melihat ada orang soleh meninggal, ini karena banyak dosa, jangan. Ya, karena itu perkara ghaib. Ya. Jadi ini perkara ghaib yang tidak bisa kita nalar dengan akal-akal kita. Jadi orang yang dihimpit di dalam kubur itu bukan bentuk siksaan, tapi itu bentuk apa? Kafarah atas dosa-dosanya. Mudah-mudahan demikian. Sebagaimana orang yang beriman, ketika kita melihat ada yang meninggalnya dengan susah. Ya, mudah-mudahan itu sebagai kafarah dosanya. Baik, berikutnya adalah fitnah kubur yang ketiga. Setelah kegelapan, kemudian himpitan, sekarang fitnah kubur. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan fitnah kubur itu adalah apa? Fitnah kubur maksudnya apa? Ujian. Fitnah itu namanya ujian. Jangan diterjemahkan seperti terjemahan orang Indonesia. Kamu telah fitnah saya, ya. Makanya Masya Allah, saya pernah hadirin ngisi kajian, jamaahnya akhwat ibu-ibu kan, wanita itu hendaknya jangan memfitnah laki-laki, ya kan? Oh, dia nggak terima. Emang kami sudah fitnah apa? Katanya gitu. Oh, ternyata dimaknakan fitnah tuduhan. Padahal fitnah itu adalah ujian, ya. Ujian, ya, fitnah itu adalah ujian. Dan fitnah kubur ini berbeda dengan adab kubur. Adab kubur ada tersendiri, fitnah kubur berbeda. Fitnah kubur itu adalah ujian. Ujian apa? Ujian pertanyaan. Ya, ujian pertanyaan. Dan kita semua nanti hadirin akan di fitnah kubur, akan diuji dengan pertanyaan, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, ya, itu sebagaimana yang tadi sudah saya singgung di awal, ya. Pertanyaannya itu nggak akan lepas dari 4 pertanyaan. Fitnah kubur itu. Yang pertama apa? Akan ditanya siapa Rabbmu. Kemudian siapa orang yang diutus kepadamu. Kemudian apa agamamu, tentang Islam. Kemudian ditanya apa ilmumu. Ya. Orang beriman akan menjawabnya dengan mudah. Ya, ketika ditanya man rabbuka, Rabbi Allah. Ya, ditanya siapa nabimu, nabi kita jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Agamaku Islam. Apa ilmumu? Ilmuku adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Dan orang yang beriman akan menjawabnya dengan mudah. Kemudian adapun orang-orang kafir, orang-orang bukan orang mukmin atau bukan orang soleh, ya. Bukan hanya orang kafir hadirin, ya. Orang yang Islam pun, kalau dia Islamnya nggak lurus, dia belum tentu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena pertanyaan tadi sifatnya bukan, jawabannya bukan lewat hafalan, tapi lewat ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmunya lurus, amalnya bagus, insya Allah bisa jawab. Ya.
Dan orang-orang yang buruk, ya, ketika mereka ditanya siapa Tuhanmu, man rabbuka, mereka akan menjawab la adri, aku tidak tahu. Ya. Ditanya siapa nabimu, jawabnya juga begitu, saya tidak tahu. Ditanya apa agamamu, jawabannya saya tidak tahu. Kemudian ketika ditanya apa ilmumu, ya, atau pertanyaan semuanya, ya, jawabannya tidak tahu. Kemudian dia ngasih kesimpulan begini, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun ikut mengatakannya. Artinya semuanya ikut-ikutan. Ya. Agamanya ikut-ikutan. Makanya hadirin, dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Tapi beragama kita harus berlandaskan dalil. Jangan ikut-ikutan. Pertanyaannya, apakah orang kafir difitnah kubur? Orang beriman difitnah kubur. Orang kafir difitnah kubur tidak? Apakah mereka langsung disiksa di alam kubur atau dapat fitnah kubur dulu? Ujian pertanyaan tadi. Dapat hadirinnya, walaupun ulama khilaf. Ya, ulama khilaf apakah mereka mendapatkan fitnah kubur atau tidak, orang-orang kafir. Ya, ada khilaf, tapi yang kuat insyaallah adalah mereka pun mendapatkan fitnah kubur, ya. Untuk apa? Untuk ditegakkan hujjah agar mereka disiksa di atas hujjah. Ya. Kemudian ada beberapa orang yang tidak akan mendapatkan ujian kubur, tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang mati syahid tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahida. Qala kafa bi bariqati suyufi ala ra'si fitnah. Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, mengapa orang-orang yang beriman diuji di alam kuburnya kecuali mereka yang mati syahid? Kenapa orang yang mati syahid itu nggak diuji, nggak ditanya dalam kubur? Maka Nabi SAW menjawab, kafa bibariqati suyufi ala ra'sihi fitnah. Ya, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Ini keutamaan orang yang mati syahid, tidak akan ditanya di alam kubur. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan menjaga perbatasan antara negeri muslim dan negeri kafir. Ya. Jaga perbatasan. Ya, kita tahu setiap negara itu ada perbatasan. Kapan saja negara lain yang kafir tuh bisa nyerbu negara kita. Nah, yang jaga perbatasan itu termasuk orang-orang yang dikecualikan dari azab kubur. Ya, hadisnya riwayat Imam Muslim nomor hadis 1913, silakan dibaca. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamut yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Insyaallah, ya. Ini keutamaan orang yang diberikan keutamaan meninggal pada hari Jumat. Tapi ingat hadirin ya, hadis ini sifatnya umum. Tidak bisa digunakan untuk mentakyin. Apa arti mentakyin? Mentakyin itu memvonis. Nanti antum vonis, oh si fulan mati hari Jumat berarti masuk. Belum. Itu urusan Allah. Tapi ini dalilnya umum. Ya. Nanti ada orang kafir meninggal hari Jumat, dibilang juga. Sama seperti diantara orang yang mati syahid, itu diantaranya adalah orang-orang yang meninggal karena tenggelam. Tenggelam itu diantara ciri orang yang mati syahid. Terus antum mau katakan yang meninggal di Titanic mati syahid? Kan gak bisa juga. Itu umum. Untuk mentahsis orang itu butuh dalil khusus.
Ya, itu tidak boleh. Ini hanya umum. Pengabaran dari Nabi, orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat itu akan terbebas dari fitnah kubur. Adapun siapa saja orangnya, atau kita ketika ada orang yang meninggal hari Jumat, kita nggak boleh mentain. Ya, karena itu adalah hak Allah. Baik, yang berikutnya adalah azab dan nikmat kubur. Yang terjadi pada alam barzah. Yang terakhir adalah azab dan nikmat kubur. Kita sama-sama meyakini, hadirin ya, bahwa di alam kubur itu ada nikmat dan ada azab. Siapa yang mendapatkan nikmat kubur? Yang mendapatkan nikmat kubur mereka adalah orang-orang yang amalnya bagus, ya. Dan siapa yang mendapatkan siksa kubur? Orang yang mendapatkan siksa kubur adalah orang-orang yang amalnya buruk, iya. Ini banyak hadisnya, dan hadirin ya, yang perlu kita ingatkan, ternyata ada perbuatan-perbuatan yang ternyata menyebabkan seseorang diazab kubur. Ya. Ada amalan-amalan yang ternyata menyebabkan seorang diazab kubur. Yang pertama adalah ternyata penyebabnya adalah perkara remeh, ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah suatu ketika melewati 2 kuburan, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya 2 kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, kata Nabi. Dan tidaklah 2 penghuni kubur ini disiksa karena dosa besar. Bukan karena dosa besar, artinya begitu. Jadi dosa ringan, ya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu di antara keduanya ini sebab diazab kuburnya adalah karena tidak menjaga diri dari kencing. Kalau kencing nggak jaga diri, sepele bukan? Sepele. Bukan dosa besar, dosa yang merugikan orang banyak, seperti misalnya korupsi, bukan, nipu, bukan. Dosanya ternyata ringan. Toh juga tidak merugikan dirinya, karena yang tahu cuman dia. Kencing gak jaga diri. Para ulama menyebutkan maksudnya apa? Pertama, kalau kencing, kalau buang hajat, pertama gak nyari tempat yang tertutup atau terbuka tapi jauh dari pandangan. Kencingnya asal-asalan. Ya sebagaimana yang kita lihat hari ini, khususnya laki-laki, karena kalau perempuan nggak pernah ngelihat kan. Ada perempuan kencing sembarangan nggak pernah ketemu. Tapi kebanyakan laki-laki nyupir mobil kebelet kencing, turun langsung apa? Kencingin ban mobilnya, ya kan? Di jalan orang melihat nggak ada rasa apa? Risih. Kalau ana, ikhwan, kencing seperti itu nggak keluar, dia malu. Ya, cobalah antum. Nggak bakal keluar, malu, ya kan? Tapi ada, ya memang orang sudah urat malunya sudah putus. Jadi tidak kencing dalam keadaan tidak menjauhkan diri dari pandangan manusia. Boleh kencing di tempat terbuka, boleh tidak? Boleh. Syaratnya apa? Jauh dari pandangan manusia. Antum kencing di kebun kelapa sawit boleh, yang penting tengok-tengok dulu ada orang nggak gitu. Nanti tiba-tiba sudah dikeluarkan, ya ternyata di depan ada ibu-ibu lagi mulungin brondol sawit. Pastikan dulu kalau nggak ada orang. Ya. Boleh di tempat terbuka, yang penting jauh dari pandangan manusia. Nah ini orang kencing tidak jaga diri. Pertama, ya tidak jaga dari kencingnya, tidak dari buang hajatnya. Ya. Yang kedua, maksudnya adalah kalau kencing atau pipis, ya itu ketika kencing
air kencingnya nyiprat ke apa? Ke kain atau ke kulit. Ya. Makanya ketika kencing hati-hati ikhwan ya. Ketika pipis hati-hati. Kalau yang bisa duduk alhamdulillah, kalau tergesa-gesa nggak bisa duduk pastikan air kencing yang kita keluarkan tidak muncrat kembali ke pakaian kita. Diangkat itu celananya. Ya, kalau sempat dilepas. Kalau sempat. Sepele enggak hadirin? Sepele. Makanya kata Nabi, "Wa ma yu'adzabani illa fi kabirin." Ya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, maaf, tidaklah diadab bukan karena dosa besar gitu. Sepele yang saya kencing. Jadi pastikan ketika kita pipis ya, itu air kencing yang keluar tidak nyiprat kembali ke tubuh kita atau ke pakaian kita. Ini penyebab diadab kubur kalau sampai pakaian kencing itu air kencing itu muncrat kembali ke pakaian kita. Ya, jadi ini perhatikan. Maka para ulama di sini mengajarkan kepada kita cara kencing yang bagus. Kalau kencing itu nyari dipancarkan, air kencing itu dipancarkan ke tempat yang lebih apa? Lebih rendah, ya. Kalau misalnya sejajar di WC-WC kita, ya pancarkan ke apanya? Jangan ke dinding, karena ke dinding muncrat nanti. Pancarkan ke apa? Ke itu kloset tengahnya yang air, ya. Tapi rame kedengaran di luar ya. Ya duduk lah gitulah. Ya pokoknya tahu sendiri lah, nggak usah diajarin yang kayak gitu. Gimana caranya? Terbaik lah pokoknya. Kemudian yang terakhir maksud dari hadis ini la yastatiru minal baul itu adalah kencing gak cebok. Ya kencing gak cebok. Makanya harus cebok kalau kencing. Ya, dan cebok ini hadirin boleh, nggak harus pakai air. Pakai tisu boleh. Pakai kertas boleh, pakai batu boleh. Ya, pakai daun juga boleh. Ya, kalau kita sedang di kebun ya, pipis, nggak ada air, nggak ada kertas, nggak ada tisu, nggak ada batu, pakai daun juga boleh. Ada satu daun yang nggak boleh dipakai hadirin, tapi ini nggak ada dalilnya. Daun itu kalau yang dipegang panas, orang Jawa bilangnya daun kemadu. Kalau dipegang panas. Ini wanita, laki-laki boleh istinja dengan itu. Pakai daun, mau mau pipis boleh. Ya, silakan wanita dan laki-laki. Artinya yang penting cebok. Nah ini amalan yang menyebabkan seseorang diazab di alam kubur. Kemudian yang berikutnya mayat yang diratapi. Mayat yang diratapi itu bisa menyebabkan seorang diadab kubur. Ini pelajaran buat kita hadirin. Mayat yang diratapi. Maka kita nanti kalau meninggal nulis wasiat. Kalau mau meninggal, wasiat yang ditulis itu diantaranya pihak keluarga nggak boleh melakukan acara-acara yang masuk dalam kategori meratapi. Ya, acara-acara makan-makan di rumah kematian itu kan meratapi. Itu tulis wasiat. Kalau misalnya anak-anaknya, keluarganya masih seneng ngamalin yang kayak gitu. Kalau nggak ditulis wasiat, kemudian mereka melakukan acara seperti itu, kita bisa kena azab kubur. Karena kita termasuk mayat yang diratapi. Dalam keadaan kita tahu keluarga kita masih doyan seperti itu, kita tidak melarangnya. Maka tulis wasiat. Nah ini hadirin ya, azab kubur ya, yang menyebabkan seorang diazab kubur. Ya mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Poin pertama dari pembahasan beriman kepada hari akhir, yaitu poinnya adalah tentang alam barzah. Alam barzah tadi ada 4. Pertama himpitan, kedua kegelapan, pertama kegelapan, kedua himpitan, ketiga fitnah kubur, keempat nikmat dan azab kubur. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan.
Ya. Kalau kita bangun tarawih gara-gara tarawih itu dapat banyak terus. Ayah. Kita nggak mau tarawih karena sebelum tarawih ada khutbah. Maksudnya kultum ya bahasa kita ya. Ceramah sebelum tarawih, sesudah tarawih, di pertengahan tarawih, apa hukumnya? Yakin bid'ah? Yakin bid'ah? Di masjid saya di sana ada juga, pakai juga. Bahkan Ustadz Firanda, ya antum coba kajian Ustadz Firanda, Jumatan boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi sebelum tarawih itu ada kultum, ya, setelahnya ada kultum atau di pertengahannya ada kultum, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu bukan bagian dari syariat, ya, ceramah agama, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaannya Ustadz, yang ceramah, yang diceramahkan kesesatan, gitu kan? Ya antum datangnya atau pas habis sholat isya dia sebelum ceramah antum keluar, gitu kan? Atau pas momen-momen dia cerita atau ceramah antum keluar. Khutbah Jumat saja hadirin. Khutbah Jumat, mendengarkan khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib ya. Kalau yang disampaikan ad-dhalalah, kesesatan, antum wajib mendengarkan? Enggak. Antum boleh bermain, megang apalah, sibukkan diri antum dengan sesuatu yang menyibukkan sehingga enggak kedengaran tuh khutbah. Karena bahaya kalau namanya subhat masuk ke hati. Ya. Makanya ini perhatian ikhwan, kalau sholat Jumat usahakan cari masjid-masjid yang benar, yang kalau khutbah enggak dalam-dalam amat penyimpangannya. Ya. Apalagi kultum tadi, antum ya waktunya kultum pergi saja, apa kayak ke WC kayak kemana kayak gitu kan, nanti mau dilanjut sholat witir ya, antum masuk lagi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masalah apa? Azab kubur. Dirasakan oleh fisik atau jasad saja? Ya. Fisik atau jasad saja? Fisik atau roh? Iya. Baik. Jadi permasalahan ini ya, permasalahan yang memang perlu dibahas. Tadi saya lupa nggak bahas. Adab kubur itu atau nikmat kubur yang merasakannya fisiknya saja atau ruhnya saja ya, atau kedua-duanya. Yang benar dalam masalah ini wallahu alam bisawab ya, adab kubur atau fitnah kubur, adab kubur atau nikmat kubur itu bisa dirasakan oleh ruh dan jasad. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan fitnah kubur tadi. Ya. Mendapatkan fitnah ujian. Setelah mendapatkan ujian apa? Setelah orang itu meninggal, ruh itu kan diangkat. Ruh itu kan dibawa ke langit, ya, sampai di langit orang beriman lancar, orang kafir kan langsung dilempar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, ya, maka ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Ya. Selain itu Nabi juga bersabda, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya, wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u far'ani alihim atahu malakani faf'adahu, ya, faq'adahu, maaf. Seorang hamba jika diletakkan di kuburnya lalu para pelayat meninggalkannya dan telah pergi, ya, bahkan sampai mendengar suara sendalnya, maka datanglah dua malaikat, kemudian orang itu didudukkannya, lalu mendudukkannya. Nah, ini kalimat mendudukkannya berarti ruh dan jasadnya. Jadi nikmat kubur dan adab kubur itu bisa dirasakan oleh ruh dan
jasad. Wallahu alam bisawab ya. Ini insyaallah pendapat yang paling kuat. Walaupun kata Ustadz Firanda di dalam bukunya ini banyak pendapat ya. Ada yang berpendapat bahwasanya yang mendapat adab kubur itu atau nikmat kubur itu hanya ruhnya saja ya. Tapi beliau lebih condong menguatkan pendapat bahwasanya yang mendapatkan adab dan nikmat kubur adalah ruh dan jasadnya. Wallahu alam bisawab. Ya baik. Antum nanya? Oh enggak. Ya saya jawab dulu pertanyaan yang ditulis di kertas ya. Afwan Ustaz. Ini kayaknya dari akhwat. Ada suami soleh, tapi saat istri sakit suami cuek dan tidak peduli. Ini bukan suami soleh ya kayak gini. Tidak mau membantu meringankan pekerjaan istri di dapur rumah. Baik, yang pertama, suami soleh tidak mau saat istri sakit suami cuek dan tidak peduli. Ini salah. Ya seperti ini salah. Sikap suami tidak seperti ini seharusnya. Minimalnya kalau dia memang sibuk ya minimalnya dicari penggantinya. Pengganti untuk mengganti pekerjaan istrinya atau pengganti pekerjaan yang seharusnya dikerjakannya. Ya. Jadi istri sakit, antum nggak bisa nunggu karena kerjaan, dipahamkan agar istrinya paham. Karena memang kalau dinas nggak bisa main-main ya hadirinnya, ya kan? Dan di sini juga istri harus paham lah. Kalau suaminya memang orang yang kerjaannya bisa diatur oleh dia pribadi, ya seharusnya suaminya pengertian dan memperhatikan ya. Tapi kalau suaminya memang kerjaan dinas yang memang nggak bisa, ya meninggalkan pekerjaannya, hendaknya seorang istri paham keadaan ini, ya. Di kalau cuek, ya nggak boleh cuek, nggak bagus suami seperti ini, ya. Istrinya sakit cuek, ya. Kemudian tidak mau membantu meringankan pekerjaan istri di dapur di rumah. Hadirin ya, ini saya lihat si penanya ini terinspirasi ciri-ciri laki-laki soleh itu adalah laki-laki yang mau membantu kerjaan istri. Ya, boleh seperti ini ya, boleh. Tapi ingat pertama ya, hendaknya seorang wanita jangan menuntut hal yang seperti ini berlebihan. Ya. Kenapa? Karena ketika dia mendapati suaminya tidak seperti yang dia harapkan, ini nanti akan membuatnya agak kurang taat. Jadi maksud saya ceramah-ceramah yang mengajak kepada suami itu harus seperti wanita bantu di rumah, lebih baik menurut saya tinggalkan dulu yang seperti itu. Kenapa? Karena kecuali suaminya itu memang orang apa? Orang rumahan. Nah sekarang suaminya sibuk kerja, bangun habis subuh harus mandi, siap-siap berangkat ke kantor, dituntut harus seperti ini. Bantu istri di dapur, jemurin baju, masak, ya kan? Nyebokin anak yang pipis, Masya Allah. Terus istrinya suruh kerja apa? Ya. Jadi ini dunia yang ya kalau bisa seperti ini, punya suami seperti ini bagus. Tapi harusnya seorang wanita pun lihat-lihat kesibukan suami. Kan begitu. Apa? Mau dapat pahala dari sisi mana kalau suami semua yang ngerjain? Nyari nafkah suami, masak suami, nyuci baju suami, nyebokin anak suami. Istri mau dapat apa? Bukankah istri itu dilihat taat dan salihah ketika dia mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Ya kalau anti dapat suami yang ibu-ibu di belakang ada yang suaminya Masya Allah Ustadz, suami saya itu seperti kerbau yang ditusuk tambang, ke kiri ikut ke kanan ikut, alhamdulillah kan begitu. Suruh nyuci mau, suruh masak mau, suruh itu mau, diiles-iles pun mau, alhamdulillah. Tapi kalau dapat suami yang sibuk, ya kan? Ya intinya harus pengertian lah ibu ya. Jangan terlalu dengarkan kajian itu, jangan terlalu, suami saya harus seperti ini. Itu ya Allah, kalau seperti itu siapa yang mampu? Ya. Suami saya harus seperti laki-laki yang diceritakan oleh Ustadz Syafiq Basalamah.
solihah, bantu ini dan itu, Masya Allah. Sedangkan suami punya kesibukan cari nafkah. Kecuali kalau di hari libur, ya kan, bantu-bantu nggak jadi masalah. Jadi hendaknya seorang istri yang harus memahami ini, ya. Banyak menuntut haknya tapi abai dengan hak istri. Bekerja sama dalam hal mendidik dan mendisiplinkan anak, ini salah, ya. Yang seperti ini ya suami harus bersama-sama mendidik anak dan istri. Ingat, tugas menjaga istri dan anak dari api neraka tugasnya suami, bukan tugas istri. Maka hendaknya suami melihat ini, tanggung jawab mendidik anaknya dan mendidik istrinya. Jangan dibebankan kepada istrinya. Memang istri itu adalah madrasah, ya, madrasah. Tapi suami itu apanya? Kepala sekolahnya. Ya, ini salah, ya, poin yang ini salah, ya. Jadi saya nasihatkan kepada laki-laki suami, ya, hendaknya mereka mendidik anak dan istrinya. Dan ingat, istri dan anak tanggung jawabnya di sisi Allah. Dia yang akan ditanya tentang tanggung jawabnya menjaga anak dan istrinya dari api neraka. Malas hadir di undangan walimahan dari teman-teman istri, alasan benturan dengan jam kajian bila di hari Ahad. Lokasi undangan jauh, undangan yang lebih dari 2 undangan yang mengundang bukan teman. Masya Allah, ini curhat bener ini. Banyak sekali masalah ibu ini yang bertanya. Ya ibu, ya, suami kalau misalnya males diajak kondangan ke tempat undangan kawan-kawan ibu, ya, kawan-kawan istrinya, ya, diudurkan saja, diberi udur gitu, ya. Mungkin betul dia ingin menghadiri kajian, mungkin kan nggak harus, ya, nggak harus pas hari Ahadnya, coba diajak hari lain, ya, atau mungkin ada udur yang lain. Tapi hendaknya kalau memang bisa dan walimah itu tidak ada unsur kesyirikan, bid'ah dan maksiatnya, kalau bisa bahagiakan hati istri dengan cara apa? Menghadiri undangan teman istrinya, selama tidak ada unsur dosa, ya. Bahagiakan mereka. Kan kita senang kalau lihat istri kita bahagia. Ya, kalau lihat istri kita senyum, ya kan? Kan enak. Cobalah antum 2 hari istri antum merengut saja. Kan gak enak. Walaupun antum makan bisa beli di warung Padang, ya kan? Warung Padang itu hadirin, walaupun yang punya ibu mertua tetap bayar. Ada rumah makan namanya ibu mertua, tetap bayar antum makan di sana. Ya. Dibahagiakan hati istri-istri kita dengan, ya, menuruti apa keinginannya selama tidak melanggar syariat, di antaranya menghadiri walimah, ya, selama walimah itu tidak ada unsur dosa dan maksiat. Diatur waktunya, ya udah Umi, nanti kita datang ke walimahannya setelah kajian, ya, gitu kan. Yang penting kita datang setelah kajian. Kita kajian dulu sekarang, nanti habis kajian baru kita hadir, ya. Dan itu tentunya pertimbangan suami matang, maslahat dan madharatnya, ya kan? Di tempat walimahan tuh apa yang terjadi, gitu, ya. Itu harus paham, ya, sehingga nanti suami bisa menentukan kita berangkat dan tidak berangkat. Malas memuliakan dan menghubungkan tali silaturahim dengan keluarga sepupunya, apalagi kepada orang tua dan keluarga dari istri. Masya Allah, ini nggak bagus hadirin, ya. Kalau bisa kita nggak seperti inilah, ya, ini nggak bagus, ya. Kalau bisa dirubah, sambungkan, ya, kita buat bahagia hati istri kita dengan cara kita berkunjung kepada orang tuanya, kepada sepupunya, ya, dan segala macamnya. Apa yang salah dengan suami yang seperti ini? Padahal yang bersangkutan ibu rajin sholat di masjid, yang bersangkutan itu rajin sholat di masjid, rajin datang dan dengar kajian, rajin membaca Al-Quran, akhlak kepada anak-anak dan orang tuanya baik. Syukron Ustadz. Ya, mungkin inilah kekurangannya, ya. Ya, kekurangannya mungkin ini. Ibu sabar yang bertanya dengan kekurangan suaminya yang seperti ini, ya. Terus dinasehati dan diingatkan, ya. Sabar Bu, ya. Kelebihannya Masya Allah, rajin sholat di masjid, ini kelebihan yang luar biasa.
Ya, rajin datang ke kajian, Masya Allah. Rajin baca Quran, Masya Allah. Akhlak kepada anak dan kepada orang tuanya baik. Ini luar biasa. Ya, kekurangannya tadi yang disebutkan. Maka ibu bersabar dengan kekurangannya sembari terus mendoakan dan menasehati. Ya. Ibu, kalau saya balik, mau nggak dapat suami rajin datang ke kondangan tapi nggak sholat? Ya. Saya baliklah, mau nggak? Rajin datang ke kondangan, setiap walimah dia datang, nyambung silaturahmi. Sama anak buruk, nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Dibalik, mau nggak ibu? Nggak mau juga kan? Ibu maunya yang sempurna, semua ada, gitu ya. Nah, ini kekurangan, maaf ya, dimaklumi, sabar, ya sabar, ya disabarilah laki-laki seperti ini. Kasih jurus pamungkas, Bu, kalau nggak berubah apa? Sudahlah, Bi, kalau memang Abi nggak bisa berubah, cari lagi lah 2, ya kan? Biar saya nggak sumpek lihat Abi terus di rumah, gitu. Siapa? Nunggu kalimat itu ya, Pak ya. Afwan Ustadz, apa perilaku negatif maksiat anak dan istri bisa kena dosa suami? Tergantung. Kalau suaminya diam saja, ya dapat suami. Suami lihat istri dan anak berbuat dosa dan maksiat, suaminya lanjutkan, Mbak, ya kan? Lanjutkan, bagus itu. Difasilitasi, ya, dikasih fasilitas. Nggak dinasehati, nggak ditegur, dapat suami dosanya. Tapi kalau suami sudah mati-matian berjuang mengarahkan anak dan istrinya untuk ada di jalan Allah, kemudian anak dan istrinya tetap ada di jalan syaitan, ya, ini seperti yang terjadi pada Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh, anak dan istrinya tidak beriman, padahal Nabi Nuh sudah berjuang, ya kan? Jadi ini tergantung ya, tergantung posisinya. Kalau suaminya tidak pernah, ya, atau bahkan memberikan fasilitas kepada istri dan anaknya untuk bermaksiat kepada Allah, suaminya akan bertanggung jawab. Ya, tapi kalau suaminya sudah berjuang, berusaha keras untuk mendidik anak dan istrinya untuk ada di jalan Allah, kemudian anak dan istrinya masih berada di jalan syaitan, mudah-mudahan suaminya terbebas. Terbebas dari apa? Tanggung jawab di akhirat. Kan kita ini hadirin, tugas kita kan cuman apa? Cuma nyampaikan kan? Fa in tawallau fa inna alaikal balagh. Kalau mereka itu berpaling dari peringatanmu, tugas kita hanya nyampaikan. Ya. Masalah hidayah, nerima tidak nerima itu urusan Allah, karena yang menguasai hati manusia adalah Allah. Ya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa dimengerti dan bisa dipahami. Bisa menenangkan hati ibu yang tadi tanya panjang, ya. Ada lagi yang tanya? Ya. Ya. Tahunya kita kuburan tuh di dalam tanah. Ya. Iya. 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 Iya, baik. Iya, baik. Ini kita berbicara masalah alam kubur, ya. Ada 2 nama untuk menyebutkan masalah ini. Yang pertama alam kubur, yang kedua alam barzah, ya kan? Alam kubur, kenapa disebut alam kubur? Karena untuk menyebutkan istilah orang yang kalau mati dikubur. Alam kubur, maka sering disebut alam kubur karena orang yang mati dikubur. Kita harus ingat ada istilah lain yang disebut dengan alam barzah. Ya. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu satu alam yang ditempati oleh manusia setelah mati. Itu alam barzah.
Nama lainnya alam kubur. Jadi jangan dikira orang yang meninggal hancur lebur menjadi debu dimakan ikan itu nggak masuk alam barzah atau nggak masuk alam kubur. Kubur hanya sebutan saja, masuk alam barzah. Karena begini hadirin, itu tadi kan timbul sebuah pertanyaan, Ustadz, alam kubur berarti orang yang nggak dikubur nggak masuk alam kubur. Alam kubur itu hanya nama lain, nama lainnya adalah alam barzah. Jadi semua yang meninggal, mau dimakan ular, mau dimakan ikan, mau meledak, hancur berkeping-keping, dibakar, ya, di mana saja orang itu kalau sudah mati maka dia masuk alam barzah. Alam barzah. Alam barzah itu adalah sebuah alam tempat orang yang mati. Alam barzah, ya. Di sana orang yang masuk alam barzah, ya, itu akan mendapatkan apa tadi? Akan mendapatkan kegelapan, akan mendapatkan himpitan, akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan adab atau nikmat. Maka untuk menjawab pertanyaannya, alihkan maknanya kepada alam barzah supaya nggak bingung. Karena kalau alam kubur, Ustadz, kalau nggak dikubur berarti nggak masuk alam kubur gitu kan. Alam barzah. Nama lain dari alam kubur adalah alam barzah. Ya. Masya Allah, ini pertanyaannya detail sekali. Kegelapannya berapa tahun, himpitannya keberapa tahun gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Iya, saya tidak tahu itu. Tidak bisa jawab. Apa? Gimana? Su'ul khotimah atau husnul khotimah itu seperti apa ciri-cirinya? Orang yang meninggal husnul khotimah, ciri-cirinya dia meninggal di atas Islam, dia meninggal di atas sunnah, dia meninggal di atas ketaatan kepada Allah. Orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, walaupun dia Islam, walaupun dia sunnah, tapi meninggal di atas maksiat kepada Allah, berarti su'ul khotimah. Ini ingat saya sekali lagi buat ibu-ibu. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, hati-hati dari meninggal dari su'ul khotimah. Apa su'ul khotimahnya? Durhaka kepada suami. Pastikan keluar dari rumah dalam keadaan suami ridho. Keluar dari rumah, mau tidur, mau apa saja, pastikan suami ridho. Kalau meninggal dalam keadaan suami tidak ridho, mati dalam keadaan su'ul khotimah, walaupun rajin sholat malam, walaupun rajin sodakoh, ya kan? Ya enggak? Hati-hati ini yang punya suami. Yang janda cepat cari, yang punya suami taat kepada suami, ya. Hati-hati, jangan sampai sedetik saja hidup dalam keadaan suaminya murka. Bahaya kalau dia mati meninggal dalam keadaan suami murka, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan memberontak kepada penguasa. Maksiat bukan? Maksiat kan? Walaupun dia rajin sholat, tapi dalam keadaan maksiat, memberontak, su'ul khotimah. Jadi husnul khotimah itu, Bu Ikhwan, meninggal bukan lagi baca Quran, lagi sholat, enggak. Para mujahid Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid meninggal bukan di medan jihad, meninggal di atas kasur, tapi meninggalnya dalam keadaan taat kepada Allah. Itulah husnul khotimah. Iya. Sudah, iya. Sudah duhur ya. Mudah-mudahan cukup tanya jawabnya. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.